Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur sultan dimanapun anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, terus juga pakai masker, cuci tangan, dan yang pastinya menjaga imun tubuh agar tetap bugar. Dulur, senang sekali rasanya Tiwi bisa hadir lagi menemani sore hari Anda di program yang pastinya bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Ngariung Show. Selama 1 jam ke depan, Tiwi akan live menemani Anda di account sosial yang kita punya. Pertama ada website, terus juga ada kanal YouTube dan juga account fanpage Facebook kita. Jadi jangan lupa untuk di-follow, di-share dan di-subscribe juga. Nah, dulur, kita hari ini mau ngomongin apa ya? Ini sebelah Tiwi sudah nampak ya. Ada perempuan cantik ya, ada akak cantik memakai selempang. Selempangnya apa, Kak? Boleh lihat? Oh iya. Nah, putri favorit Putri Hijab Banten. Putri Hijab Banten 2020. Loh, kok ada Putri Hijab Banten di sini? Yes, kita akan ngomongin soal fenomena hijab di kalangan kaum hawa masa kini. Karena nih, hijab bukan lagi hanya sebagai simbol dari agama dan lain sebagainya, tapi hijab juga menjadi ikon fashion yang sedang trendy saat ini. Nah, kita akan bahas ini bersama Putri Hijab Banten. Dulur, nih bersama Tiwi sudah ada Kakak Shirley Indriani. Ya. Benar ya, Kak? Suka salah sebut kalau nyebut nama orang itu. Kak Shirley, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi sempat diterpa hujan ya. Jadi bidadari kita satu ini agak tersangkut dulu gitu ya. Oke, Kak Shirley, ini kan kakak adalah salah satu putri favorit di Putri Hijab Banten ya. Itu sebuah kontes atau ajang pencarian seperti itu. Nah, itu boleh diceritain gak sih awal mulanya ikut kontes? Kenapa bisa tertarik? Atau perjalanannya itu seperti apa di kontes itu? Karena masih banyak yang belum tahu nih Putri Hijab Banten ini apa. Oke, terkait Putri Hijab sendiri itu baru pertama kali diadakan di Provinsi Banten. Nah, aku tahu informasi itu dari teman aku yang ikut Putri Hijab Lampung tahun 2020. Jadi memang awal mulanya diadakan Putri Hijab itu ada di Lampung. Jadi besar dan berkembang di Lampung. Dan di tahun 2020 mulai berkembang di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Sehingga nanti setelah ada pemilihan di provinsi, itu ada juga pemilihan di tingkat nasional. Oke, jadi itu sudah berjenjang. Iya. Nah, ini foundernya itu sebenarnya dari mana sih? Foundernya itu adalah Khalidia Agustin. Itu dari Putri Hijab Lampung. Jadi asalnya dari Lampung. Nah, beliau itu terinspirasi untuk mendirikan Putri Hijab itu dari semasa beliau sekolah. Jadi beliau itu sekolah di Bandung dan beliau itu mengambil sekolah fashion. Jadi dari situlah beliau terinspirasi. Oke, nah ini nantinya teman-teman Putri Hijab di Banten khususnya, ini job desk-nya seperti apa sih, atau perannya seperti apa di dunia fashion mungkin dan lain sebagainya di Banten ini sendiri? Kalau untuk Putri Hijab Banten, kita itu lebih bagaimana mengajak khususnya perempuan muslim untuk tetap mempertahankan hijabnya, walaupun kita punya tuntutan untuk eksistensi nih di bidang entertainment, seperti Kak Tiwi nih. Nah, bagaimana Kak Tiwi tetap mempertahankan hijab itu sebagai identitas dari kita wanita muslimah, dan juga mengajak perempuan muslim itu untuk bisa berkembang dan juga memiliki kemampuan skill. Apalagi sekarang perempuan juga, apalagi perempuan muslim juga banyak ya yang dia itu berhadapan dengan halayak ramai seperti Kak Tiwi gitu. Oke, jadi tidak membatasi ya? Tidak membatasi. Oke, setuju banget. Nah, ini kan tadi Shirley sendiri bilang kalau kita juga mengajak para perempuan lain untuk yuk sama-sama berhijab begitu. Nah, ini biasanya sasaran teman-teman yang diajak, yang menjadi target itu usia berapa sih?
Kalau untuk sasaran, sebenarnya kita lebih kepada usia remaja sampai dengan dewasa. Oke. Nah, karena dengan remaja itu kan sekarang sudah banyak ya yang dia itu mungkin jadi influencer dan lain sebagainya. Nah, jadi remaja juga populasinya itu lebih banyak dibandingkan dengan usia yang lain. Apalagi kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Jadi tentu saja usia remaja itu lebih banyak gitu dibandingkan usia yang dewasa ataupun yang lebih muda dari itu. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau ngajak orang, itu biasanya kan harus dimulai dari diri kita sendiri dulu pastinya ya kan. Nah, ini mau mengajak orang untuk berhijab begitu. Nah, ini boleh diceritain nggak awal mulanya Shirley itu kapan mulai hijab atau kapan mulai tertarik dengan dunia fashion, khususnya tren fashion muslim? Kalau untuk Sally sendiri memang alhamdulillah dari sejak kecil sudah berhijab. Oke. Jadi memang sudah diajarkan dari orang tua. Jadi sudah terbiasa, Kak. Okay. Kita kan juga sering ya dengar pepatah bisa karena terbiasa. Yes. Nah, itu. Jadi karena sudah terbiasa dari orang tua diwajibkan untuk memakai hijab. Jadi ketika kita ingin keluar dan melepas hijab itu malah terasa aneh. Gak enak dan malu gitu. Iya, iya. Oke. Nah, ini kan kalau ngomongin hijab ini kan juga sebagai simbol dari identitas kita sebagai perempuan muslim tadi kalau Shirley bilang ya. Nah, tapi sekarang itu bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga menjadi tren fashion. Nah, kalau menurut Shirley sendiri nih mandang fenomena ini seperti apa sih? Banggakah atau sebagaimana? Kalau untuk Sally sendiri, Sally senang banget ya kalau misalkan hijab itu bisa jadi tren fashion. Karena dengan adanya tren fashion berarti semakin banyak orang yang tertarik menggunakan hijab. Dari yang belum berhijab bisa menjadi berhijab gitu. Karena mereka mungkin awalnya tertarik dengan kayak oh itu dia pakai hijab terlihat cantik atau modis dan lain sebagainya gitu. Nah dari kata ketertarikan itu kita kedepannya bisa loh ternyata yang awalnya cuman coba-coba ternyata bisa seterusnya gitu menggunakan hijab, bahkan tidak mau lepas dengan hijab gitu Kak. Oke, ini menarik banget. Nah ini hijab ini kan banyak banget ya gayanya, ada yang dililit-lilit lah, ada yang gimana-gimana gitu lah. Nah kalau Shirley sendiri lebih suka style hijab yang seperti apa sih? Kalau untuk Sally sendiri sih lebih suka yang simple ya Kak, karena kalau misalnya kita beraktivitas dan lain sebagainya memang lebih enaknya itu pakai style hijab yang simple. Karena kalau misalnya kita yang gaya-gaya itu, kalau misalnya untuk aku sendiri sih itu lebih ke kalau misalkan ada acara photoshoot dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk sehari-hari atau daily itu kayak yang simple aja. Oke. Nah Shirley, ini kalau aku pengen tahu sih menurut kamu gimana? Karena masih ada beberapa orang mungkin di luar sana yang menganggap ketika perempuan-perempuan ini memakai hijab, terus mereka tuh memandang sebelah mata. Mereka mencap bahwa itu mah cuma luarnya aja, dalamnya beda lagi dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu ini seperti apa sih tanggapannya? Kalau menurut aku sendiri, sebaiknya kita jangan menjudge orang dari covernya aja ya. Jangan lihat kayak oh ini dia cuma luarnya aja nih yang bagus, dalamnya enggak. Nah, berarti itu adalah tugas kita sebagai wanita muslim. Bagaimana kita bisa beretitude dari segi perkataan kita, pemikiran kita, sikap kita. Kita harus buktikan bahwasannya bukan hanya luarnya aja loh yang bagus. Kita juga punya hati yang bagus, punya pemikiran yang bagus kayak gitu. Jadi kita harus buat diri kita itu juga baik dengan adanya hijab yang kita gunakan. Oke. Iya, gitu. Nah, ini Shirley, aku juga penasaran sih sama pendapatnya Shirley terkait ini gimana ya caranya. Ini kan kalau Shirley tadi share sama kita bahwa Shirley itu menggunakan hijab bahkan sudah sejak kecil, dididik oleh orang tua. Nah, boleh dong di-share untuk para perempuan di luar sana, khususnya calon ibu atau yang sudah menjadi mamah muda. Bagaimana sih tips untuk, kadang kan anak kecil suka rungsing gitu ya, agak ruwet, aduh panas mama atau apa gimana. Nah, gimana nih caranya supaya anak-anak kita tuh cinta menggunakan hijab sejak dini? Oke. Kalau misalkan dari orang tua Sally yang mengajari Sally, itu dari Sally masih kecil memang sudah dikenalkan. Jadi sudah dipakaikan hijab itu sendiri. Memang kalau misalkan anak kecil itu wajar ya, kalau misalnya dia bilang aduh panas dan lain sebagainya, itu wajar
aja. Nah, kita bisa turutin hal itu, bisa juga kita ngasih nasihat. Kalau misalkan jangan dibuka karena itu aurat. Dan kita harus kasih tahu nih, kita juga boleh kasih tahu auratnya yang mana aja. Jadi biar dia juga paham. Kalau misalkan sudah dikasih tahu tapi dia bilang tetap nggak mau, ya sudah gitu. Kita nggak bisa maksa. Tapi lambat laun pasti dia mengerti apa maksud kita kayak gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan, jangan juga terlalu menuruti. Oke, Ya, gitu. sedikit-sedikit diberikan pemahaman Iya, betul. ya. Nah, Shirley kan ini putri hijab. Pastinya sebelum kontes kan ada pembekalan, terus juga biasanya mungkin searching atau mungkin review atau baca-baca tentang perkembangan tren fashion muslimah khususnya. Nah, kalau misalnya yang Shirley tahu sendiri, ini perkembangan khususnya hijab di kita nih seperti apa sih? Kalau misalkan hijab di Indonesia itu sebenarnya setahu aku ya Kak, pertama kali itu dia memang sudah ada di abad ke-17. Ya, sudah tersebar di Aceh. Jadi pertama kali yang menggunakan itu bangsawan Aceh di abad ke-17. Kemudian akhirnya tokoh-tokoh yang ada di Jawa ini dia mengikut, jadi apa ya, ikut mulai tertarik gitu. Nah, akhirnya menggunakan juga, tapi Kak, ada perbedaannya gitu. Hijab yang digunakan itu kalau di zaman dulu itu dia lebih kepada selendang yang disampirkan saja gitu. Jadi jadi belum terlalu kompleks seperti sekarang yang ada inner hijab dan ada yang lain-lainnya gitu kan Kak. Nah, setelah itu di tahun 70 dan 80-an itu memang sudah dikenalkan ya hijab yang hijab persegi seperti yang Kakak pakai. Nah, itu tapi belum terlalu banyak motif atau warna kayak gitu. Jadi mungkin masih lebih orang tuh kenalnya hijab yang warna putih yang buat Hitam sekolah. putih gitu kali ya, Iya, kayak hitam fotokopi. yang buat sekolah kayak gitu. Dan dulu juga di tahun 80-70-an itu memang dari Kemendikbud sendiri itu ada kayak larangan gitu untuk menggunakan hijab karena sudah ada ketentuan untuk pakaian seragam seperti itu. Tapi ternyata ini tidak mematahkan semangat para wanita muslim dan tetap menggunakan hijab, dan akhirnya di tahun 90-an itu mulai trending kayak gitu. Mulai muncul banyak jenis-jenis hijab yang dari innernya yang seperti topi, kemudian ada yang persegi itu kan ya yang bisa melengkung. Nah, kayak gitu. Terus juga ada model hijab yang diikat atau juga yang warna-warni kayak gitu, yang macam-macam kayak gitu Kak. Langsung jeblos juga ada gitu ya. Langsung Iya, jeblos. kayak gitu. Oke. Nah, tadi udah disinggung sedikit nih soal jenis-jenis hijab. Nih aku pengen dong Shirley bagi share ke kita jenis-jenis hijab yang atau di review lah gitu ya, jenis-jenis hijab yang mungkin menurut Shirley sendiri, kalau ke sini pantasnya pakai jenis hijabnya yang seperti ini, kalau ke sini pantasnya seperti ini gitu, boleh dong. Kalau misalkan dari Sally sendiri, mungkin ini sepenglihatan Sally dan sepengalaman Sally aja ya Kak. Yes. Nah, kalau misalkan untuk para remaja, itu lebih baik cari yang sesimpel mungkin gitu Kak. Jadi jangan terlalu ribet juga, karena kalau misalkan remaja itu banyak aktivitas. Jadi kalau misalkan aku juga sering ngalamin ya, misalnya nih kita berangkat, kita rapi, kita banyak model gaya dan sebagainya. Kemudian ketika kita ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, ternyata nggak kerasa. Udah miring. Nah, ya jarum pentul udah ada di atas ubun-ubun kayaknya ya. Ya itu nggak kerasa kan Kak, kayak gitu. Jadi kayak lebih cocoknya aja kalau misal untuk yang banyak aktivitas itu yang simple aja kayak gitu. Jadi biar tetap on gitu. Dan pastinya jenis hijab juga kan bisa disesuaikan dengan usia ya. Nah, itu boleh dong dikasih tahu juga. Kadang ada anak kici gitu ya, kayaknya masih unyu-unyu deh kalau pakai kerudung jeblos gitu ya, kerudung bergo. Nah, tapi nih dia pengen pakai yang kayak pashmina punya ibunya yang kegedean jadinya kan kayak jadi dress kayak gitu, boleh dong di-share juga. Kalau misalkan setahu Shirley, untuk kerudung-kerudung yang atau hijab yang memang instan, itu lebih baik dipakai misalnya nih, kalau misalkan untuk yang syar'i kayak gitu, itu lebih baik dipakai untuk misalkan perempuan yang usianya sudah lebih dewasa atau ibu rumah tangga. Jadi cocok aja gitu Kak. Tapi kalau misalkan untuk pemuda atau maksudnya untuk perempuan yang memang
udah usianya remaja menggunakan syar'i kayak gitu, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan memang itu tergantung dengan pilihannya sendiri. Tapi kalau misalkan untuk dunia fashion sih kayaknya kurang cocok kayak gitu. Oke. Nah, ini aku pengen nantang kamu. Waduh, aku pengen tantang kamu. Sebelum kita lanjutin pertanyaan-pertanyaan lebih dalam lagi. Ini kan kamu putri, apakah kamu benar-benar the real putri hijab Banten? Jadi ini ada salah satu kru yang akan kita pilih. Ini menjadi salah satu model kita ya. Iya, iya. Oke, nah ini coba tolong di styling gimana caranya supaya tampilan hijabnya ini menjadi stylish, tetap stylish tapi juga simple dan sesuai dengan ajaran agama juga gitu ya. Oke, kita langsung panggil nih, ladies, come in. Wah, tepuk tangan dulu dong, jangan sepi, iya. Nah, duduk aja di sini sayang. Oke. Indah di situ, Bella di situ Bel. Nah, ininya jarum pentulnya. Kak Shirley mau duduk atau berdiri sambil berdiri aja? Sambil berdiri boleh. Nah, oke. Ini jarum pentulnya ada sedikit. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini dengan jarum pentul yang sedikit kita buktikan bahwa kita bisa membuat style hijab ya. Tiwi sambil duduk ya Kak. Aduh, bisa. Oke, sudah mulai. Oke, silakan dimulai. Nah, ini sambil di styling aku sambil tanya-tanya juga ya. Ini harus kita coba ya. Putri hijab Banten nih beneran berkualitas gak ya? Waduh. Jadi harus bisa ini nih namanya apa? Multi talent gitu, multitasking. Lagi ngehijab terus diajak ngobrol bisa ke distract tuh. Bella sabar-sabar ya, Say. Gantian tangannya ada 2. Pak Eko mau dihijab juga? Jangan ya Pak Eko ya, ini buat cewek doang. Sambil dijelasin Kak, ini nanti mau dibikin seperti apa? Kalau ini kan model hijabnya Bella Square ya. Iya, betul. Mungkin dibuat tampilan untuk ke kampus atau kondangan gitu, boleh sambil dijelasin. Iya, karena kan ini mau supaya dadanya tertutup. Jadi harus apa sih namanya, yang satunya panjang, yang sebelahnya itu pendek. Oke, boleh diliatin Bel kayak gini Bel. Tuh kayak gitu ya alur ya. Jadi tipsnya satunya dipanjangin, satunya dipendekin. Oke, terus gimana lagi Kak? Oke. Karena kalau misalkan untuk makein aku first time banget sih. Wah, ini dia. Luar biasa. Jarang sekali ya. Sultan memang beda. Oke. Udah kenceng. Wah. Ini kita Nggak buat sabar yang ini. simpel-simpel aja ya Kak ya. Karena kan ini Kalau misalkan lagi buru-buru nih ke kampus misalnya, aduh dosennya udah dateng, iya, mana dosennya killer ya kan Wak. belum ngapa-ngapain Iya. kayak gitu kan. Nah jadi bisa nih di apa namanya pakai kerudung yang kayak begini. Iya, sebenarnya harus lebih kenceng gitu ya. Aku takut nusuk. Tanggaplah kenceng ya. Karena itu juga lagi ini kok Kak, apa sih namanya, maksudnya lagi ngehits. Benar. Kalau misalkan apa namanya, mau supaya dadanya tertutup, itu bisa banget kayak gini sih. Kalau kamu amati nih di provinsi Banten, ini udah selesai? Iya. Wow, cepat juga. Jadi 2 peniti aja, jadi bisa kayak gitu. Panjangnya bisa disesuaikan sih Kak sebenarnya. Benar. Selera Indonesia. Oke, nah ini model satu sudah selesai, kita pindah ke model yang kedua. Nah, ini tantangan Kakaknya pakai lagi, dalaman ini nggak? beda. Ini pashmina ya. Oke, yang pashmina ya. Oke, pashmina juga banyak ya peminatnya ya Kak ya. Bella Square juga kan sempat happening banget ya. Semua orang pakai Bella Square. Sekarang pashmina juga. Iya. Banyak juga nih model-model bahannya, ada diamond, ada ceruti kayak gitu kan Kak. Yang paling enak untuk dibentuk-bentuk tuh sebenarnya bahan apa sih? Kalau aku sih ceruti Kak. Ceruti. Kalau misalnya diamond itu dia, kalau misalkan yang wajahnya Agak bulat. apa sih namanya, bukan yang lonjong, itu cocok-cocok aja. Oke. Kalau misalkan yang
agak bulat. Ini Itu kayak agak Hija kan susah. mukanya lonjong ya. Iya, heeh. Jadi cantik-cantik aja. Iya. Coba pakai sama tim. Jadi kayak beauty blender gitu. Oke. Nah, ini kalau ini stylenya ceritanya mau buat apa? Acara apa? Buat Atau simple ke kampus juga atau undangan nih? ya simpel ke kampus aja ya. Oke, tidak apa-apa. Iya, betul. Kadang anak kampus juga kan banyak sekali peminat pasmina ya. Mm-mm. Aku juga kadang kalau pasmina kan enaknya tuh tinggal slep gitu. Ya, Iya. deh. Kadang kan suka diikat-ikat aja tuh kayak kakaknya yang tadi kan, kayak gitu. Kalau misalkan yang mukanya lonjong diginiin juga nggak masalah ya, cantik-cantik aja. Yang Coba. agak tricky ya. Iya, betul. Ada trik-trik bagaimana cara kita menyembunyikan letak di bawah dagu dan juga gelembung-gelembung di kulit gitu ya. Jangan kalau misalkan yang mukanya ini misalnya tembem, jangan dikasih lipatan di sininya, kayak Oke, gitu. karena itu menambah volume. Iya, gitu ya. betul. Kak, tapi Perempuan. sekarang trending di Banten ini model hijabnya seperti apa sih? Kalau di Banten ya, kayaknya lebih ke Indonesia kali ya, Oke, Kak. kalau Indonesia, heeh. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri sekarang tuh lagi zaman banget, maksudnya hijab-hijab yang colorful, yang color box. Jadi sekarang tuh kalau misalkan tahun kemarin mungkin kita tuh kayak ini ya, Kak, apa sih lagi happening banget yang warna nude, yang warna kalem gitu. Pop gitu ya. Iya, earth tone. Nah, kalau tahun ini tuh lebih kepada warna berani gitu. Kayak warna kuning, hijau, merah kayak gitu. Jadi Dan cheerful gitu iya, ya. cheerful gitu, Kak. Karena kalau misalkan kita lihat di Jakarta Fashion Week atau di lomba-lomba modeling itu sekarang lagi banyak banget tuh tema-tema yang kayak cheerful kayak Dan gitu. sekarang hijab pun masuk ke Jakarta Fashion Week ya. Iya. Kalau dulu-dulu kan nggak ada ya. Iya. kayaknya. Wah, luar biasa. Hijab ya. Kaum muslim. Oh. Ini kita rapin dulu nih dalamnya nih. Nah, udah nih simple. Cuma sebentar jadi dan butuh berapa jarum benang ini, Kak? 2 ya. Bisa 2 dan 1 juga bisa ya, tergantung jenis. Kan ada juga itu yang diikat ya, Kak, nggak perlu Iya. jarum benang. Nah, gitu. silahkan ladies untuk ke kamera. Asik, cantik banget. Ini dia hijab styling ala Mbak Shirley. Iya. Terima kasih, Kakak. Boleh berdiri sambil bergaya sambil pulang ke rumah. Thank you ya. Thank you, Iya. Sid. Semoga Oke, duh gila ya, jadinya beda banget dari yang kayak ya cuma biasa aja. Ketika di styling memang agak memberikan efek lebih beauty. Beauty. Masa sih? Oke, Shirley, kita lanjutin lagi obrolan tentang hijab Banten. Nah, aku penasaran sih sebenarnya tanggapan dari keluarga, tetangga, teman-teman ketika Mbak Shirley ikut kontes ini dan bahkan berhasil menjadi putri favorit. Itu seperti apa? Kalau respon dari keluarga pasti seneng banget dong, Kak, karena kan ketika melihat anak yang memiliki prestasi pasti sangat senang dan juga mendukung. Kebetulan juga memang teman-teman Sally juga mendukung, Kak, makanya Sally rasa Sally bisa jadi putri favorit itu memang karena bantuan dari teman-teman juga kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada dukungan dari teman-teman kan nggak mungkin sih. Iya. Support system yang baik. Iya, ya. betul. Oke, Putri, ini aku agak lebih dalam. Gitu. Setelah menjadi atau mungkin sebelum ya, tapi ini aku mau nanya setelah setelah menjadi putri hijab Banten 2020. Hijab menurut kamu apa sih? Kalau misalkan hijab, menurut aku pribadi itu bukan hanya soal penutup atau penghalang ya, Kak. Tapi hijab itu adalah suatu inspirasi untuk aku sendiri, dimana dari hijab itu aku belajar bagaimana caranya berattitude, bagaimana caranya kita bersikap kepada orang lain, karena orang itu akan menilai kita bukan dari hanya kita berpakaian
saja, tapi pastinya dari cara kita bersikap. Jadi kalau misalnya kita pakai pakaian yang baik, maka kita juga harus punya attitude atau sikap yang baik, kayak gitu. Apa yang kamu gunakan itulah cermin. Iya. Oke, terakhir nih Sherly, sebelum kita tutup, ada nggak yang mau disampaikan kepada para kaum muda, para puan-puan muda di Banten atau di Indonesia bahkan, karena nih yang nonton kita ini bahkan sampai se-Indonesia, Wow. sampai juga nonton kita ya Pak Abo ya. Iya benar. Iya. Oke, ada yang disampaikan nggak untuk puan-puan kita? Oke, untuk para putri muslimah semuanya, dimanapun kalian berada, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, tetap pertahankan hijab kalian, karena hijab itu adalah suatu kehormatan, apalagi bagi perempuan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Sherly sudah mau berbagi bersama kita dan juga dulur-dulur di sini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir walaupun tadi sempat diterpa badai hujan ya. Ya mohon maaf juga kalau misalkan telat. Ya, nggak apa-apa. Oke, dulur, itu tadi perbincangan Tiwi dan juga Sherly Indriani selaku Putri Hijab Banten 2020. Jadi para puan-puan nih, para puan-puan muda, perempuan dimanapun Anda berada, dulur-dulur, jangan lupa ya, dan jangan merasa kecil hati ketika menjadi seorang perempuan muslimah. Karena dulu aku sempat dengar bahwa pakai hijab itu menjadi hambatan, menjadi batasan. Ketika memakai hijab itu rasa-rasanya menjadi beda sendiri gitu. Tapi sekarang bukan hanya mata yang akan memandang kamu, tapi kamu yang bisa memandang dunia dengan hijabmu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Dan akhir kata, jangan lupa dulu untuk di-subscribe, di-share, dan di-follow semua sosial media yang kita punya, mulai dari website, terus juga kanal YouTube, terus fanpage Facebook, dan juga Instagram kita di sultantv.co. Tiwi pamit, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Iya.